orang ateis tadi kan logikanya karena tidak ada bukti, itu berarti bukti dari tidak ada. Mikirnya betul lagi. Tidak ada bukti berarti bukti bahwa tidak ada. Ya, itu bisa kamu balik. Minggu lalu tak kasih isyarat ini kan. Jadi kalau semua bukti tentang adanya Tuhan itu bisa dibantah, sekarang coba berikan bukti bahwa Tuhan itu nggak ada. Oh, itu jauh lebih susah. Membuktikan tidak ada itu susah. Membuktikan bahwa kamu punya pacar gampang, tapi membuktikan bahwa kamu tidak punya pacar itu lebih sulit. Ya kan? Sekarang buktikan bahwa kamu, kalau konsisten dengan logikanya mereka, harus secara empiris, rasional, maka membuktikan tidak ada Tuhan itu, carilah ke seluruh dunia alam semesta dimanapun, baru disimpulkan ternyata nggak ketemu Tuhan, Tuhan nggak ada, baru sah. Tapi kalau hanya hidup di Indonesia saja, atau hidup di Saben saja, atau hidup di kamu nggak boleh bilang Tuhan nggak ada, saya nggak ketemu Tuhan. Hidupmu sebesar itu, seluas itu jangkauanmu. Kamu ke Amerika aja belum, ke Kutub Utara belum, ke Kutub Selatan belum, jangan-jangan Tuhan ada di sana. Ya kan? Kalau mau bukti empiris, tinggal kamu bantah. Loh, emangnya kamu pernah kemana saja kok berani bilang Tuhan itu nggak ada di mana-mana, bahwa Tuhan itu nggak akan ketemu, bahwa Tuhan itu nggak ada. Kalau mau pakai bukti saintifik, ya silahkan. Kalau kamu sudah menjelajahi bumi, apa kamu sudah ke Mars, jangan-jangan Tuhan ada di sana. Atau kamu sudah ke Pluto, atau kamu sudah ke... Ya kan, logikanya begitu. Kalau konsisten dengan kata-kata mereka. Jadi kalau mereka membantah semua argumen adanya Tuhan lemah, sekarang apa buktinya bahwa Tuhan itu nggak ada? Pasti kita juga bisa membantah. Jadi membaliknya begitu. Bahkan seorang ateis pun ya kayak tadi kan, dia juga punya kepercayaan sendiri. Berarti dia percaya bahwa Tuhan itu nggak ada kan gitu. Sama dengan kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Ternyata urusannya bukan rasional ujungnya. Ya percaya nggak percaya sama saja. Ya kan? Yang satu percaya Tuhan ada, yang satu percaya Tuhan nggak ada. Urusan bukti sama-sama lemah. Kan cuma itu duduk persoalannya sejak tadi. Itu yang diributkan oleh para ateis. Oke. Terus ini yang paling banyak dikritikkan. Agama meracuni hidup. Banyak tragedi kemanusiaan karena agama. Agama itu jahatnya luar biasa. Yang terbayang di kepalamu kalau saya ngomong kejahatan agama kan mungkin bangsanya Osama bin Laden, bangsanya Imam Samudra, bangsanya itu kalau digambar itu ada perang salib, ada macam-macam yang pokoknya ngeri semua. Termasuk kalau di Indonesia ada Maluku, ada Poso, konflik-konflik agama. Dan kita terstigma oleh asumsi ini bahwa agama itu merusak. Hari ini banyak sekali buku yang ingin menunjukkan bahwa betapa merusaknya agama itu. Seolah-olah agamalah yang harus bertanggung jawab terhadap semua kerusakan peradaban hari ini. Apa iya begitu? Kalau ngomong data dan fakta, coba dilihat. Itu yang sedikit sebenarnya saya ngeceknya. Ayo wis, sekarang hitung-hitungan korban ya. Kita lihat orang yang tidak beragama dengan orang yang punya agama. Tadi ada perang salib, ada macam-macam, korbannya berapa. Sekarang kita lihat orang yang tidak beragama, korbannya berapa. Uni Soviet sepanjang dia berdiri sebelum runtuh, korban-korbannya yang rezim komunis itu sekitar 60 juta orang. Cina sampai detik ini dikalkulasi tidak kurang dari 72 juta orang. Kamboja zaman Pol Pot komunis sekitar 3 jutaan orang tewas. Korea Utara mulai perang Korea ke belakang 2 juta orang lebih.
Nazi Jerman, 21 juta orang yang dibasmi oleh Hitler. Belum di Kuba, Rwanda, Sudan, Vietnam, termasuk Indonesia. Ya kan? Itu yang bukan agama kan? Belum Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, itu bukan agama kan? Urusan negara dan bangsa. Belum perangnya Majapahit, Mataram, Demak, Singosari, itu apa urusan agama itu? Itu urusan kerajaan bikinan. Jadi kalau kamu hitung korbannya, nggak ada apa-apanya konflik yang antara agama. Jangan pesimis. Bukan karena agamanya kalau ada orang tawuran. Jadi kalau kamu sebut agama itu meracuni, seandainya ya, mungkin hanya sekian persennya dalam kasus tertentu, dan bukan sebagai penciri utama dari agama. Dan semua orang beragama meyakini itu. Betul. Ketika misalnya di Maluku perang Islam sama Kristen, berani nggak orang ngomong bahwa itu perang antar pemeluk agama? Tapi agak susah kamu sebut, karena yang satu beriman pada Allah, yang satu beriman pada Yesus, maka terus perang. Agak susah. Mesti sebab yang disebut sebab-sebab ekonomi, politik, atau budaya, atau paling mentok institusi keagamaannya, bukan karena agamanya. Perang salib yang berabad-abad itu, bahwa agama dijadikan alat, dijadikan sarana untuk pertempurannya berlarut-larut, iya. Tapi kalau dicermati sebab-sebabnya, sebenarnya itu kan perang antar dinasti, perang antar kerajaan, antara kerajaan yang mengklaim dirinya kerajaan dinasti Islam dengan kerajaan Romawi ke belakang sampai hari ini yang diklaim sebagai dinasti Kristen. Kan itu aja. Meskipun perangnya sampai berabad-abad itu kan melibatkan banyak orang, melibatkan kriminal, bahkan melibatkan anak-anak. Kan pernah ada cerita yang perang salib keberapa itu kan pasukannya sebagian besar anak-anak. Karena orang-orang Kristen kok ini kalah terus ya itu. Karena di awal itu ketika panggilan perang kan, barang siapa mau perang akan ditebus dosanya. Maka yang perampok-perampok, maling, berandal-berandal, begal itu ikut perang, lumayan dosanya ditebus. Tapi terus kalah terus. Akhirnya ada gagasan, kita kalah itu karena pasukan yang perang ini dosanya banyak, makanya kalah. Enaknya sekarang kita bikin pasukan yang tidak punya dosa. Akhirnya pasukannya anak kecil-kecil. Anak kecil kan tidak punya dosa. Terus perang. Ya akhirnya yang terjadi ya pembantaian. Jadi coba, itu kan politik lagi-lagi, bukan agamanya, bukan karena percaya Yesusnya. Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, Kamboja, silakan kamu lihat filmnya, kamu lihat narasi kisahnya, akan terlihat bahwa bukan agama yang rusak, manusianya. Jadi nggak ada hubungannya dengan keimanannya. Oke, jadi enggak lah. Kalau agama yang meracuni enggak, tapi manusianya sendiri yang sudah beracun. Jadi yang sudah rusak itu manusianya. Kalau orangnya sudah rusak, jangankan agama, apapun akan jadi racun sudah. Kalau kamunya sendiri sudah kotor, apapun yang masuk juga akan ikut kotor. Termasuk ilmu, termasuk filsafat, termasuk agama. Kenapa? Karena wadahnya sendiri sudah kotor. Sejernih apapun air yang masuk, dia akan jadi kotor. Maka sering-sering bersih-bersih. Kalau pikiranmu keruh, apapun yang masuk akan jadi keruh juga. Karena dirimu kan wadahnya. Dikasih yang bagus-bagus pun hasilnya keruh. Manusianya yang harus diperbaiki. Terus, ini yang jawaban paling berat untuk jawabnya. Adanya kejahatan membuktikan tidak adanya Tuhan. Ada kejahatan moral, ada kejahatan fisik, ada kejahatan personal, psikologis. Kejahatan moral itu manusia yang jahat,
Apa Tuhan nggak bisa sih bikin manusia baik semua, kok ada bikin manusia jahat segala? Bencana alam, apa Tuhan nggak bisa? Nggak usah ada badai, nggak usah ada kering jatuh, nggak usah ada tsunami. Katanya Tuhan yang menciptakan segalanya, berarti yang jelek-jelek juga ciptaannya Tuhan kan? Apa Tuhan nggak bisa mengganti yang jelek-jelek jadi yang bagus? Katanya Dia Maha Kuasa. Apa Tuhan nggak bisa yang sengsara-sengsara dibikin bahagia semua? Katanya Dia Maha Penyayang. Faktanya sehari-hari kita lihat banyak orang sengsara, banyak orang terlantar, banyak bencana. Kalau dibalik, karena semua itu kita lihat banyak, jangan-jangan memang Tuhan nggak ada. Katanya Tuhan Maha Kuasa, harusnya Dia kalau sekedar bikin orang miskin jadi kaya, apa susahnya? Bikin nggak ada tsunami, apa susahnya? Kalau Dia mau Maha Kuasa. Kalau nggak bisa, ya jangan jadi Tuhan. Ya kan? Katanya Maha Penyayang, tega sekali lihat orang naik haji sampai segitunya, yang tewas sekian ratus. Kalau begitu ya pensiun aja jadi Tuhan misalnya. Kok sesadis itu? Mbok yo ngasih cobaan yang enteng-enteng, kesandung nggak apa-apa, masuk angin nggak apa-apa, kan gampang. Nah kalau kerubuhan keren itu kan yo, misalnya adanya bencana, kejahatan moral, kejahatan personal, itu membuktikan katanya orang-orang ateis tidak ada Tuhan. Kalau Tuhan ada, sejak lama Dia sudah turun tangan. Kalau Tuhan ada, kok tega-teganya menyiksa orang-orang luar Jawa dengan asap, bahkan Malaysia, Singapura sampai kebagian sekarang. Ya kan? Apa enggak bisa sih daripada repot-repot bikin hujan buatan, kok kita berdoa saja. Kalau Tuhan memang ada kan cepat nanti mengatasinya. Atau nggak dikabulkan karena mungkin kita banyak dosanya, Tuhan nggak mendengarkan kita. Atau jangan-jangan Tuhan memang nggak ada. Itu kan yang ada di pikirannya para ateis. Jadi kalau Dia Maha Kuasa, kalau Dia Maha Penyayang, kejahatan harusnya nggak ada. Kalau kejahatan ternyata ada, maka berarti Dia tidak Maha Kuasa dan tidak penyayang. Kalau tidak kuasa dan tidak penyayang, ya jangan jadi Tuhan. Berarti Tuhan itu sebenarnya nggak ada, hanya ilusi kita aja. Nanti Richard Dawkins nulis God Delusion, delusi tentang Tuhan. Itu yang jadi racun di pikiran kita, katanya Richard Dawkins. Gara-gara ada Tuhan ini hidup kita jadi kacau. Oke, jajal ya, kita bantah, semoga bisa. Yang pertama, manusia dikasih kebebasan untuk milih. Kalau hidup ini isinya bagus, baik dan tertib saja, berarti tidak ada pilihan. Ngapain kita dikasih kebebasan? Betul. Kebebasan itu kan berarti ada A, ada B, ada C. Wes kamu bebas milih. Ini baik, ini buruk, ini biasa-biasa, silahkan dipilih. Kan gitu. Kalau kamu yakin sebagai agen yang bebas, manusia yang bebas, berarti juga kamu harus yakin ada pilihan yang harus kamu pilih. Kalau Allah ngasih kebebasan tapi nggak ngasih pilihan, itu sama juga bohong. Kamu bebas mau makan apa aja, tapi terus cuma dikasih kerupuk satu. Ya itu nggak usah ngomong bebas, adanya cuma kerupuk ya kan? Silahkan dipilih aja monggo ini. Adanya cuma teh ya, adanya cuma ini ya, nggak usah dipilih aja. Adanya cuma satu. Untuk menunjukkan bahwa kebebasan manusia itu hakiki, maka harus ada pilihan. Kalau semuanya bagus dan tertib, berarti nggak ada pilihan dong. Jadi konsekuensi dari kebebasan, maka di alam semesta ini ada baik dan buruk, ada tertib dan rusak, ada bagus dan jelek. Ayo manusia sekarang yang diuji, milihlah. Kan gitu.
Kamu boleh memelihara hutan, kamu boleh merusak hutan. Pilih sendiri aja. Begitu kamu pilih merusak, rasakan sendiri sekarang kamu kena asapnya. Jangan salahkan Tuhan. Wong kamu sudah dikasih pilihan, pilihanmu sendiri kok. Salah dikasih kontraktor yang sakarepe dhewe. Sekarang tanggung resikonya. Kan sudah ngerti kalau Mekah itu cuacanya ekstrim. Sekarang sedang banyak orang beribadah haji. Masa arsitek kontraktor kelas dunia nggak bisa memprediksi itu? Masjidil Haram dikepung oleh kren, ada nggak yang hitung kemungkinan krennya roboh? Harusnya ada. Ya kalau ternyata roboh beneran, jangan disalahkan Tuhan. Yang naruh kren kan bukan Allah di situ. Iya kan? Lah kok sekarang nyalain Allah? Wong kamu sendiri yang naruh, itu kan pilihan bebas mau. Naruh boleh, nggak naruh bisa kan gitu. Kecuali Allah maksa terus menurunkan wahyu bahwa kren harus ditaruh di sekitar Masjidil Haram kan gitu. Baru kamu salahkan Allah. Wong sudah ngerti cuaca Mekah gimana, krennya gimana. Kan gitu. Ya sekarang dikasih santunan besar sih korban-korbannya. Tapi kan produknya nggak di situ. Boleh dikasih santunan alhamdulillah, tapi kelanjutannya juga harus dijaga. Misalnya selama ibadah haji ini krennya dipinggirkan dulu, jangan ditaruh di seputar Masjidil Haram karena masih puluhan kren di sana. Kalau cuacanya masih ekstrim, masih sangat mungkin nanti ada kren jatuh lagi. Itu kan harus diantisipasi. Itu pilihan bebas. Kalau nggak dipinggirkan, ya besok kalau ada kren jatuh lagi, ya jangan salahkan Tuhan lagi. Itulah namanya pilihan bebas. Oke. Terus yang kedua, kenapa sih kok harus ada kejahatan juga? Ya karena kalau tidak ada kejahatan, tidak akan ada kebaikan. Dan kalau kebaikan saja bukan hidup, namanya kejahatan saja juga bukan hidup. Harus dua-duanya imbang. Itu sama kalau nggak ada orang jelek, orang ganteng juga nggak ada. Adanya orang jelek itu kan karena yang lain ganteng, dan adanya orang ganteng yang lain jelek. Maka terima kasihlah pada yang jelek. Loh iya, karena ada orang jelek lah maka kamu disebut ganteng. Kalau nggak ada orang jelek, semua ganteng, nggak ada atribut ganteng, itu sepodo manusia gitu aja kan. Kayak kamu lihat kucing apa lihat kambing itu loh kan, semua sak level. Kamu kan nggak bisa, wah ini kucing ganteng, ini kucing jelek, kan nggak ada. Kamu anggap sama aja kan. Hidup juga begitu. Kalau bagus semua, nggak ada jeleknya, ya bagus itu nggak ada nilainya, dia nggak ada. Kalau hidup ini adanya cuma jujur, nggak ada bohong, ya jujurnya ketika nggak ada bohong, jujur otomatis hilang. Logikanya kan begitu. Jadi itu kelanjutan dari kebebasan tadi. Nah kok kenapa sih Allah ngasih pilihan yang bertentangan kayak gitu? Loh itu identitas gitu loh. Kalau orang sedunia sudah Muslim, ya mungkin Islam nggak ada, ya sudah otomatis orang yang mesti Islam. Kenapa ada kategori Muslim, mukmin, ada yang kafir? Itu ya karena kalau nggak ada yang kafir, ya berarti mukmin semua. Dan kalau sudah mukmin semua, nggak perlu disebut identitas. Ya begitu manusia berarti dia mukmin. Tapi karena ada beda tadi, maka ya harus ada kejahatan, harus ada kejelekan. Terus selanjutnya ini jawabannya Asy'ariyah. Imam Asy'ari, katanya Imam Asy'ari, Tuhan itu tidak bisa diwajib-wajibkan. Suka-suka Tuhan dong. Karena dia maha kuasa, maka suka-suka dia. Mau bikin bencana kayak, mau bikin banjir kayak, mau bikin orang sengsara semua kayak, emangnya kita bisa ngelawan? Level kita beda sama Tuhan. Gitu loh. Kalau Asy'ari kan gitu. Meskipun kamu rajin sholat tahajud, besok dimasukkan neraka, emangnya kita bisa protes? Kan nggak bisa. Suka-suka Allah. Kamu yang rajin tahajud dimasukin neraka, anjing yang cuma nunggu Ashabul Kahfi di depan gua masuk surga.